Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Kerihat. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses menulis feature. Kalau mengenai bedanya feature dengan hard news sudah kita jelaskan pada episode yang sebelumnya. Mari kita mempelajari tentang proses menulis feature. Kita tahu bahwa feature merupakan tulisan yang menekankan kepada cerita yang bersifat kemanusiaan. Jadi lebih menekankan pada manusia, menceritakan lebih kepada perasaannya, kepada kegiatannya, kepada sesuatu yang mengungkapkan bagaimana manusia memiliki mimpi, memiliki kemauan, memiliki tekad dan perjuangan dan sesuatu yang menarik dari unsur kemanusiaan. Jadi kita tidak menekankan pada peristiwa belaka, tetapi juga bagaimana peristiwa dan manusia menyatu dalam sebuah cerita. Nah, itu kira-kira sebuah tulisan feature yang kuat itu seperti itu. Nah, bagaimana memulai tulisannya? Kita akan mempelajari tentang prosesnya secara singkat, tapi semoga ini bermanfaat bagi kamu sekalian. Pertama adalah tentu saja menentukan tema. Nah, tidak seperti hard news yang mungkin temanya sudah jelas, misalnya seorang penulis atau seorang wartawan disuruh menulis untuk meliput sebuah demo, kita akan tahu bahwa akan ada demo di sana. Tetapi apa yang benar-benar akan kita tulis biasanya tergantung dari kejadian yang ada di sana seketika, lalu kita tulis, kemudian kita upload di online misalnya atau di media kita. Tetapi kalau sebuah tulisan feature ada tulisan yang terencana. Jangan lupa, tulisan ini adalah tulisan yang terencana, karena itu tema yang harus kita tentukan dahulu. Artinya kita mau menulis apa itu harus jelas. Jadi kita jangan datang ke lokasi tidak tahu mau menulis apa, tetapi harus jelas kita mau menulis dengan fokus apa, dan tujuan kita mau menulis apa, siapa, di mana, dan seterusnya harus jelas. Nah, menentukan tema yang ingin saya sampaikan di sini adalah buatlah tema yang memang menjadi kekuatan dari kamu sekalian atau kekuatan dari penulisnya. Jadi kita harus fokus pada tulisan yang kira-kira memang kita kuat di situ. Kalau misalnya kita suka menulis otomotif, sangat besar tulisan kita akan lebih menarik kalau kita menulis otomotif karena kita paham semuanya luar dalam. Bisa juga feature mengenai pendidikan mungkin. Ya, kalau kita memang menyukainya, kita mungkin sudah mempunyai referensi yang banyak tentang pendidikan, mungkin kita akan bisa lebih dalam. Bukan mungkin ya, pasti kita akan lebih dalam dibanding orang yang tidak memahaminya. Nah, temanya tentu saja tergantung dari kekuatan, bisa musik, bisa fashion, mungkin bisa film barangkali, atau bisa alam, bisa tema yang besar juga, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Atau tema-tema yang fokus seperti yang saya ceritakan tadi, misalnya tentang barangkali musik pun bisa lebih dalam. Ada musik jazz, musik dangdut, musik gamelan, dan seterusnya. Nah, di situ feature itu akan menjadi kuat kalau kita sebagai penulis itu menguasai ladangnya. Jadi kita memang mempunyai referensi sebelum kita menulis. Jadi itu pertama, kita menentukan temanya. Yang ingin saya katakan adalah tema sesuaikan dengan kekuatan kamu sendiri. Kedua, setelah tema ditentukan, kita mengumpulkan bahan. Kekuatan dari feature ini adalah liputan langsung. Jadi bukan suatu kompilasi dari data tertulis ke sana kemari, dari sana kemari dikumpul-kumpulkan jadi satu, tidak. Ini menurut saya adalah sebuah liputan langsung, wawancara langsung dengan sumbernya, mengikuti apa kegiatan yang yang ada di orang itu ya, dari bangun sampai tidur, lalu bangun lagi dan seterusnya, itu harus diikuti bagaimana kegiatannya. Nah, kita sebut aja contohnya, misalnya kamu akan menulis tentang, sebut aja misalnya mengenai guru yang menulis, yang mengajar di daerah terpencil misalnya. Misalnya sekarang ini kita tahu bahwa ada COVID-19 yang mengharuskan guru itu
belajar dari rumah. Apakah benar-benar bisa dipraktekkan di rumah, atau bagaimana perasaan guru-guru yang ada di daerah itu harus mengajar, tetapi juga harus memastikan tidak menulari virus misalnya. Nah, cerita-cerita itu di daerah bisa sangat menarik kalau kita datang ke lokasi itu dengan referensi yang sudah cukup di kepala. Pertama, kita harus mengenal daerah itu, bahwa kita akan menulis di sebuah daerah, katakanlah di daerah mana A, kita sudah tahu seperti apa. Guru yang akan kita wawancarai, profilnya adalah, misalnya tadi disebutkan adalah guru di daerah terpencil, kita akan tahu seperti apa daerahnya. Kita juga harus mempersiapkan diri semuanya, termasuk peralatan yang harus tepat. Kalau misalnya daerahnya ternyata sulit dijangkau dan seterusnya, kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, akomodasi dan seterusnya, yang memastikan kita bisa bertahan di sana dan bisa meliput dengan baik. Nah, jadi intinya kita harus datang ke lokasi dan kumpulkan informasi yang ada. Apa yang perlu dikumpulkan? Pertama adalah cerita itu sendiri. Cerita, fokuskan pada cerita yang menarik yang kita akan angkat dari seorang guru di daerah terpencil. Tentu saja temanya atau angle-nya bisa macam-macam, bisa dari cara mengajarnya, dari perjuangannya dia datang dari rumah ke sekolah, atau mungkin dari pendapatan yang kecil, atau dari pengabdiannya yang luar biasa, atau mungkin hubungannya yang sangat erat dengan muridnya, atau mungkin metode belajarnya yang khas dan seterusnya. Nah, itu angle-angle yang bisa kamu ambil. Nah, ambillah angle yang menurut kamu paling menarik dan untuk sebuah tulisan yang di feature tersebut. Nah, itu juga bisa berlaku untuk seluruh tema yang kamu pilih. Baik tema tadi pendidikan, bisa tema yang lain, misalnya tema mungkin musik juga bisa, tema film. Nah, semuanya itu harus saya anjurkan untuk benar-benar diikuti secara langsung. Jadi pertama adalah tadi saya sebutkan, yang harus dikumpulkan adalah ceritanya. Kedua, kita kumpulkan kutipan-kutipan yang menarik dari ceritanya itu. Nanti kita gabungkan dengan cerita dan kita tautkan kutipan yang menarik. Jadi jangan kutipan ini jangan sekedarnya, tapi cari kutipan-kutipan yang bisa menghidupkan cerita. Untuk pengumpulan bahan ini, saya ulangi lagi, kesimpulannya adalah pertama, cari cerita yang paling menarik. Itu jelas satu. Kemudian kumpulkan dari berbagai macam cerita-cerita itu, kamu kumpulkan sampai kira-kira akan mendapatkan sekian rangkaian cerita yang menarik. Kedua, kumpulkan kutipan-kutipan yang menarik yang nanti akan disisipkan di dalam setiap cerita. Maksud saya supaya kutipan itu benar-benar diperhatikan yang menarik. Mengapa saya katakan bahwa kita harus juga fokus pada kutipan, supaya kita jangan membuat kutipan-kutipan yang biasa-biasa saja. Harus merupakan kutipan yang mengharukan, bisa juga. Kalau memang tulisan kita akan mengarah kepada sesuatu yang menghanyutkan cerita itu, sehingga pembaca sampai ternyuh atau merasa terbawa emosinya. Nah, itu juga perlu kutipan-kutipan yang tidak umum. Misalnya misalnya guru itu mengatakan, saya mengajar dari pagi sampai siang mengajarkan matematika dan kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya. Itu bukan kutipan yang menarik. Tetapi yang seperti itu tidak perlu dijadikan kutipan, tetapi mungkin bisa dijadikan sebuah rangkaian cerita. Tapi kalau kutipan harus fokus pada kutipan yang menarik. Misalnya kalau sesuatu yang menyedihkan, saya pernah menangis semalaman, misalnya, kalau untuk menceritakan kesedihan. Atau mungkin saya pernah tidak bisa tidur, misalnya ini hanya contoh-contoh. Maksudnya fokuskan pada kutipan yang mengangkat perasaan kita itu menjadi terbawa emosinya.
mungkin kalau memang pernah mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa, barangkali bisa diceritakan, saya sangat trauma misalnya gitu. Misalnya ya, jadi intinya carilah kutipan lah yang menarik. Nanti pada beberapa waktu lagi nanti kita bicara soal ini, tentang kutipan, bagaimana membuat kutipan. Nah, jadi selain kutipan juga kita kumpulkan foto yang menarik. Kalau misalnya kita berliput bersama tim, mungkin ada fotografer, ya kita harus koordinasi dengan foto supaya foto bisa menghasilkan foto yang sesuai dengan cerita yang kita akan buat, atau mungkin cerita kita akan digabungkan juga dengan video. Perekam video juga harus tahu persis apa yang benar-benar kita akan tulis, sehingga nanti antara video foto itu bisa klop ke dalam sebuah cerita. Itu ya. Jadi kemudian juga bisa ditambahkan dengan data-data yang diperlukan. Kalau kita menulis tadi sebutkan menulis guru, itu jangan lupa umurnya, mungkin hobinya, kesukaannya, tentu saja relevan dengan ceritanya. Kemudian data-data anaknya, kemudian kalau ini bicara mengenai murid, kita mesti tahu berapa muridnya dan seterusnya. Kemudian juga mungkin ada data-data yang bisa menggambarkan jauhnya rumah dari rumah ke sekolah sekian kilometer, itu kan data. Nah, data-data itu bisa dikumpulkan supaya bisa memperkuat cerita. Nah, jadi begitu ya untuk bagian mengumpulkan data. Dari seluruh apapun yang kita kumpulkan, harus fokus pada hal-hal yang memang menarik. Berikutnya adalah menyusun tulisan. Nah, menyusun tulisan itu yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita pertama kali menulis, atau dalam tulisan kita lead tulisan atau awal mula tulisan. Sebuah awalan tulisan itu akan menentukan apakah seseorang akan membaca seterusnya atau berhenti di situ dan kemudian pergi. Karena itu, kalau kita menulis sebuah cerita feature khususnya, kita harus menempatkan cerita yang paling menarik di bagian paling atas, supaya pembaca tertarik dan tertancap hatinya untuk langsung mengikuti cerita tersebut. Nah, setelah kita memasukkan cerita yang paling menarik di bagian paling awal, kita lalu mengalirkan cerita seperti film. Jadi kita harus paham tentang bagaimana menulis sebuah cerita yang supaya mengalir, sehingga pembacanya itu terbawa arus ke dalam tulisan itu, sehingga dia tidak sadar kalau tulisannya itu dibaca sudah bermenit-menit atau barangkali berjam-jam kalau memang tulisannya panjang. Artinya sampai dia sadar, ternyata sudah lama, dan dia bisa hanyut ke dalam sebuah tulisan itu tidak terasa. Itu artinya tulisan kamu sudah sangat menarik. Karena itu harus belajar bagaimana menulis tulisan yang mengalir supaya mudah diikuti, jadi tidak patah-patah. Jadi antara satu alinea dengan alinea lain itu mengalir, ada aliran yang membuat kita itu hanyut dalam cerita tersebut. Itu inti dari sebuah tulisan. Tentu saja kalau secara umum tulisan itu tentu saja pembuka, kemudian isi dan penutup. Tetapi saya cenderung tidak menggunakan metode itu. Menurut saya lebih baik kamu belajar menulis bagaimana tulisan itu supaya mengalir. Orang mau mengikuti tulisan kamu dari awal sampai akhir. Buatlah tulisan yang sesuai dengan gaya kamu. Jadi jangan berpikir untuk mencari identitas lain. Setiap penulis memiliki gayanya sendiri-sendiri. Yang penting tulisan itu mengalir dan menarik. Itu cara menyusun tulisannya. Tentu saja ada beberapa hal yang
penting misalnya membuat judul. Nah, misalnya membuat judul itu ada penulis yang merasa membuat judul itu didulukan, karena dia merasa kalau judulnya sudah dapat, tulisannya jadi mengalir. Ada juga yang tulisannya dulu baru judul. Apapun yang gaya tulisan kamu nggak masalah, yang penting tulisannya menarik. Nah sekarang kita memasuki tahap yang terakhir, yaitu mengedit atau editing, proses editing dari sebuah tulisan. Nah, proses editing itu bukan sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang ringan, justru sesuatu yang berat. Mengapa? Karena di dalam proses editing itu kita harus memastikan bahwa tulisan yang telah kita buat itu benar-benar menarik. Jadi fokus dari editing adalah memastikan bahwa tulisan yang kita sudah buat itu bisa menarik, mengalir, kemudian menghanyutkan pembaca sehingga pembaca seakan lupa diri untuk tidak bisa lari dari tulisan itu. Jadi proses editing itu bukan hanya sekedar memastikan salah kutip, memastikan tidak ada salah kutip, tidak salah tulis, tidak ada salah ketik. Itu jelas juga harus. Termasuk juga kita harus memastikan ejaan yang benar, misalnya menggunakan huruf besar, koma, titik, tanda tanya, tanda baca, yang lainnya. Itu harus benar, itu harus kita kuasai. Tetapi proses editing bukan hanya di situ. Proses editing adalah suatu proses yang ibaratnya untuk menentukan apakah tulisan ini layak muat atau tidak. Apakah kita akan teruskan tulisan ini atau kita buang dan ganti dengan tulisan yang lain. Jadi proses editing itu harus memastikan bahwa yang menulis itu sendiri suka dengan tulisannya. Kalau tulisannya tidak menarik buat penulisnya, apalagi pembacanya. Ya, jadi selain tadi salah ketik misalnya, itu memang harus diperhatikan. Misalnya Soeharno itu nulisnya Soeharno atau Soeharno, Soeharno. Kemudian nama lembaga itu juga jangan sampai salah, barangkali nama pohon, nama gunung, nama bunga. Kalau Anda menulis bunga, ada nama yang lain-lain, harus benar dan tidak salah kutip. Tetapi saya ulangi lagi, proses editing lebih dari sekedar itu. Anda ketika mengedit harus yakin bahwa tulisan ini layak untuk dinikmati juga oleh orang lain. Terima kasih. Sukses selalu.